Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid,
يا من هو في مجد متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain radiyallahu ankum ila an qal wa ja'a fil khabari inna Allah ta'ala yubahi al malaikata bi kuwamil layli fi zulami يقول انظروا إلى عبادي قد قاموا في ظلم الليل حيث لا يراهم أحد غيري اشهدوا أني أبحتهم دار كرامتي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ya, sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wal Habib Alwi Al-Bar wal Ustadz Jamal. Lagi kurang enak badan, kita doakan semoga Allah sembuhkan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semua para asatiz, Ustaz Farid, Ustaz Syukri, Ustaz Sofyan wa jamil hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, ini sudah berapa tahun yang ngajar, mungkin khususnya membahas para nabi ya. Kalau ada riwayat-riwayat yang memang luput dari saya, yang di situ tidak layak dinisbatkan kepada para nabi dan para rasul, kalau memang sudah terlanjur tersebar di video, kalau ada, nah itu saya merujuk ya bahwa itu pasti pendapat keliru, sekalipun itu dari saya ya. Karena makin banyak kita meneliti, ternyata Yahudi ini memang sejak zaman Nabi sudah niat ingin merusak agama Islam. Makanya mereka masukkan riwayat-riwayat yang jumlahnya ribuan, bukan puluhan, ribuan, masuk dengan berbagai cara. Tujuannya apa? Untuk merusak ajaran agama Islam. Dan sudah terlanjur tersebar ya. Sudah terlanjur masuk di dalam ilmu-ilmu agama Islam, baik tafsir, baik juga riwayat-riwayat Israiliyat yang terkenal. Nah, itu. Begitu juga peperangan antara sahabat dengan sahabat, sahabat dengan Ahlul Bait, Sayyidina Ali dengan Muawiyah, itu sahabat dengan Ahlul Bait. Ada juga pihaknya sahabat dari Muawiyah, ada juga pihaknya sahabat dari Imam Ali juga. Ternyata provokatornya juga Yahudi. Begitu juga adanya satu firqah di tengah-tengah umat yang tujuannya memecah belah umat Islam. Itu juga produk Inggris. Ujung-ujungnya agen Yahudi.
Tuh. Nah sekarang kita doakan tuh, walaupun negara Iran seandainya kita mengaku ahli sunnah berbeda, tapi mereka masih muslim. Ahli sunnah wal jamaah itu tidak mudah mengkafirkan sesamanya. Orang sudah syahadat, hati-hati jangan mudah kafirkan. Ya, kita bersyukur hari ini yang betul-betul berani melawan Israel. Itu resikonya besar loh. Resikonya negara mereka bisa hancur juga kalau nanti ada sekutu. Resikonya besar, tidak main-main. Tapi berani ngambil resiko melawan ini. Yang dilawan bukan hanya Israel. Di belakang Israel, Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya. Dia berani melawan, menyelamatkan saudara-saudara kita yang katanya ahli sunnah wal jamaah. Yang ahli sunnah wal jamaah, mohon maaf ya, negara-negara yang mayoritas ahli sunnah wal jamaah hanya duduk diam, belum berani. Kita harus mengakui itu. Kalau yang Wahabi ya justru ke pihak musuh, harus mengakui juga. Kemarin Donald Trump kemana dai-dai Wahabi? Apakah pernah teriak tentang ini Israel dibinasakan oleh Iran? Atau ada pernah membahas kedatangan Trump ke negara-negara tersebut, dikasih uang lagi investasi berapa besar? Jadi kalau ditarik ini semua agen-agen Yahudi yang buat, sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu umat Islam ini akan lemah jika terpecah belah. Jadi Israel musuh bagi agama Islam, musuh juga bagi kemanusiaan. Negara manapun yang saat ini memerangi Israel, kita wajib dukung, sekalipun itu bukan negara Islam. Jangan sampai memperkeruh, sudah tidak berjuang, komennya sembarangan, bilang itu sandiwara, katanya rudalnya gak ada isi. Lah itu bangunan hancur itu. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Di zaman kita ini zaman sudah mendekati masa-masa yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW tanda-tanda kiamat lah, masa-masa fitan ya. Imam Nawawi sendiri mengatakan, Imam Nawawi di dalam kitab beliau, kurang lebih yang bisa saya pahami, jika ada satu wilayah Islam itu diperangi oleh taruhlah Yahudi, kemudian ada satu kelompok yang walaupun masih berbeda dalam beberapa hal tentang masalah agama Islam, beda mazhab, beda pemikiran, tapi ketika mereka memerangi orang Yahudi yang sudah menindas, membantai, membunuh saudara-saudara kita yang muslim, kita wajib membela kelompok itu. Itu Imam Nawawi itu. Tahun 631 lahir, wafat 676 Hijriah. Maknanya seperti itu. Jadi saat ini hanya ada dua yang berpihak kepada Iran untuk membela saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, atau pihak kedua mendukung Zionis. Masa orang Islam berpihak ke Yahudi untuk memerangi saudaranya? Kalau seandainya dari awal negara-negara yang mayoritas ahli sunnah wal jamaah yang ada di sekitar Palestina, Palestina mayoritas ahli sunnah, mereka dari awal tidak diam, kompak bersatu, sudah sejak lama Palestina merdeka, tapi realitanya sudah puluhan tahun diam. Kalaupun ada perlawanan, yang melawan bukan militer, ormas. Hamas itu ormas.
Hizbullah itu ormas. Kasihan. Yang militernya karena khawatir atau ada perjanjian dan lain sebagainya. Saya tidak tahu alasannya apa. Yang pasti ini adalah pelanggaran kemanusiaan, pembantaian terang-terangan di hadapan kita. Semua aturan itu dibatalkan, tidak apa-apa. Kita masih ingat waktu masih sekolah, upacara hari Senin, itu kan sering dibaca undang-undang atau apa, kan mengatakan bahwa negara Indonesia ini punya undang-undang, diantaranya adalah ingin menghapuskan penjajahan yang ada di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan ideologi negara, kurang lebih begitu. Karena yang lain diam, negara ahli sunnah diam dengan banyak alasan, takut juga termasuk, takut ekonominya rusak juga termasuk. Ini realita ini. Yang Yaman negara miskin, bukan negara miskin, negara yang dimiskinkan oleh Barat. Semua negara yang tidak patuh kepada Barat dan sekutu dimiskinkan, tapi yang patuh kepada mereka dikayakan. Makanya kaya itu negara-negara yang mayoritas Islam katanya, tapi membela sekutu, kaya semua karena yang miskin. Tapi yang negara yang melawan dimiskinkan. Di antaranya Yaman dimiskinkan. Yaman itu kaya lah, samping negaranya Oman kaya. Oman itu hanya geografisnya tidak sebesar Yaman dan tidak sekaya Yaman, tapi kok bisa Oman kaya? Jadi ada yang memang cari aman, di zona aman, diam aja deh, aman. Ada yang lebih jahat, ikut kerjasama dengan pihak musuh, lebih jahat lagi. Antum bisa nilai sekarang. Dan saat ini kita harus mengakui, yang tidak mengambil zona aman Iran. Makanya resikonya bisa hancur negaranya kalau nanti Amerika dan lainnya mengeroyok. Tapi insya Allah Nabi sudah janjikan akan muncul pasukan-pasukan yang kita sebut pasukan-pasukan Imam Mahdi. Ini sudah, ya saya gak mau cocok logi, tapi di hadis-hadis itu mengarah ke situ ya. Nabi kan doakan sejak lama, hadis sahih, ya Allah berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Itu doanya Rasul SAW. Sekarang baru bisa paham, oh kenapa Nabi doakan dua negeri ini. Palestina itu Syam, Yaman ya Yaman, dari dulu Yaman namanya Yaman, yang sekarang ini juga namanya Yaman. Kemudian ada hadis akan muncul pasukan dari Khurasan. Khurasan itu Persia, Afghanistan dan sekitarnya masuk. Separuh Persia, Iran, Afghanistan dan sekitarnya masuk. Kata Nabi, disitulah pasukan-pasukan akan muncul. Tidak salah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam doa. Saya dapat video itu, sandiwara katanya. Ya itu hanya sandiwara, itu adalah Iran sama Israel satu ini kerjasama. Nah ini hati-hati, semua ucapan yang tidak benar namanya fitnah, dan fitnah itu ada konsekuensinya. Kalau gak mengerti diam, kalau tidak mau mendukung jangan komen. Kalau kita mendukung, seandainya saat ini yang menyerang Israel Rusia, kita dukung Rusia. Saat ini yang menyerang Cina, Cina menyerang Israel, kita dukung Cina. Dukung bukan berarti kita ikut. Apalagi Iran. Ini saya jelaskan ya. Pernah kami ikut konferensi dulu MUI di Jakarta tahun 2009. Ada dapat buku pembahasan apakah Syiah ini masih Islam atau tidak. Jadi Syiah ini sama dengan ahli sunnah juga. Ada firqah-firqah.
Ada yang ekstrim kanan, ada yang tengah, ada yang ekstrim kiri. Dan dikatakan di situ tidak semua Syiah itu dikatakan sesat. Begitu juga tidak semua ahli sunnah itu benar. Ada juga ahli sunnah yang mengatasnamakan ahli sunnah, ternyata ajarannya menyimpang, banyak. Apalagi atas nama tasawuf, atas nama sufi, berapa banyak tarekat yang menyimpang mengatasnamakan tarekat. Dan bukunya dicetak itu. Sekarang masalahnya sudah bukan di situ, bukan di madhab, bukan di akidah. Yang mana saat ini melawan Israel, mereka lah pihak yang benar. Cukup 2 tahun semua diam. PBB meneriakan damai. Kapan bicara damai? 2 tahun lalu, puluhan tahun lalu. Itu orang-orang mereka juga di PBB. Ahli nuklir di dunia ini hanya kurang lebih nggak sampai 100 orang. Nggak banyak ahli nuklir. Itu orang-orang istimewa ya, genius. Kok bisa ahli nuklir yang ada di Iran itu terbunuh secara sistematis? Dari mana tahu biodatanya? Dibocorkan oleh organisasi semacam PBB ini. Semua data ahli-ahli itu dikasih ke Yahudi. Dan ini dipantau. Sudah terbunuh 9 kalau tidak salah. Maka ahli sunnah posisinya di tengah. Harus pakai akal sehat, pakai hikmah. Jangan sama seperti yang lain tuh, yang tidak mendukung justru melemahkan perjuangan negara Iran yang saat ini resiko diambil, nggak main-main lawan. Kemudian jihad yang ada di zaman kita konteksnya berbeda, jihad yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Jihad sekarang ini yang harus lebih dahulu adalah militer. Sudah perang pakai teknologi canggih tuh. Antum nggak zaman lagi pakai pedang. Belum sampai di sana sudah dibom. Pakai drone, pakai rudal, ya, pesawat tempur, canggih sekarang. Maka jihad pertama yang wajib adalah militer. Dan ini keputusannya tergantung pemimpinnya, dan tidak gugur kewajiban itu. Kalau didiamkan, maka yang memiliki jabatan, makanya Nabi katakan orang yang punya jabatan itu tanggung jawabnya besar di hari kiamat. Jangan pikir enak jadi presiden. Hal begini dapat juga dosa. Kalau dia mampu dan kalau dia berani. Ya kalau dia penakut ya ceritanya lain. Itu kena dosa semua. Kalau mampu. Ini sudah jelas-jelas. Antum tega gak lihat tuh anak bayi dibunuh kayak begitu? Dibuat kelaparan. Jangan mengatakan kami juga ikut merasakan. Kamu belum pernah kelaparan, bagaimana mau rasa? Tiap hari bangun makan sarapan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Terus kamu bilang kami ikut merasakan mereka rasa lapar. Ya, kamu coba dulu kelaparan 2 tahun. Makannya susah, baru bisa rasa. Nah, jadi kemanusiaan sudah hilang di zaman kita. Begitu juga akhlak kaum muslimin juga sudah hilang. Akhlak. Ya. Bagaimana dulu orang hormati para guru. Guru itu dihormati luar biasa. Ada apa-apa musyawarah, minta saran. Sekarang sudah gak ada. Udah gak pakai tanya guru, tidak menghormati. Apa keputusan diambil sendiri tanpa memandang bagaimana guru yang sudah mengajar bertahun-tahun kepadanya. Sekalipun guru ngaji yang ngajar alif bata itu.
Nah, jadi ini untuk orang yang ceramah itu bilang itu rudal bohongan kata, petasan gitu. Kamu coba ke sana deh. Sana terus kamu lihat tuh, benar gak itu rudal tuh? Kadang-kadang pakai logika itu, agama itu suruh pakai akal, ta'kilun, yatafakkarun. Jangan pakai hawa nafsu, jangan pakai fanatisme madhab. Pakai akal sehat, pakai hati nurani. Nah, ini pembahasan masih sholat tahajud. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan para malaikat dengan orang-orang yang sholat malam di malam hari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lihatlah kepada hamba-hambaku, sungguh mereka itu telah mendirikan sholat di dalam gelapnya malam. Tidak ada seorang pun yang melihat mereka selainku. Maka saksikanlah wahai seluruh malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku Allah telah mengizinkan kepada mereka berada di surgaku yang bernama Darul Karomah. Jadi ada surga namanya Darul Karomah, ada Darul Jalal, ada Darus Salam, nama-nama surga, ada Firdaus, ada Jannatu Adnin, itu dalam Al-Quran tuh, Jannatu Adnin tajri min tahtiyal anhar, itu nama surga ya. Nah, orang-orang yang ahli tahajud Allah tempatkan di surga namanya Darul Karomah. Nah, nanti setiap hari Jumat semua orang yang ada di surga itu mereka akan pergi ke surga Firdaus setiap hari Jumat, mendatangi istananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kumpul setiap Jumat. Makanya Jumat ini hari yang istimewa, baik di dunia maupun nanti di surga. Semuanya ngumpul datang ke istananya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menuntun semua ahli surga ke satu pasar. Ada satu pasar di situ, pasar surga. Untuk apa? Kita mengganti anggota tubuh kita. Tuh. Mungkin yang mohon maaf, yang dulu di dunia pesek hidung, di sana dia bisa ambil hidung yang mancung. Itu pasar di hari Jumat tuh. Ada dalam kitab Sabilul Iddikar. Ya. Karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kenapa semua merubah fisiknya menjadi fisik yang paling indah, paling sempurna? Karena pada waktu itu kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, dan orang yang menuntun kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bagaimana ketemunya, wallahu alam, kita gak bisa menjelaskan seperti apa. Yang pasti diceritakan itu kenikmatan surga tertinggi. Di dalam Al-Quran disebutkan waladaina mazid lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, lahum bagi mereka, ma yasha'una fiha, apapun yang mereka inginkan di dalam surga akan dikasih oleh Allah. Waladaina mazid, dan kami tambahkan bonus di surga. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan tambahan bonus di surga adalah perjumpaan dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, itu nikmat. Lupa sudah yang dunia itu, lupa. Di dunia memori kita masih ingat, hidup di dunia dulu begini masih ingat. Tapi sudah masuk surga lupa semua. Saking nikmat yang Allah sediakan. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Sayyidah Asma binti Yazid marfu'ah, hadis marfu',
Yahsyarullahu nasa fi su'idin wahidin yaumal qiyamah. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di satu tempat di hari kiamat. Fayunadi munadin, kemudian ada yang menyeru, ainal ladzina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji', di mana orang-orang yang dahulu di dunia lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Fayagumuna, maka mereka berdiri. Wahum qalil, jumlah mereka sedikit. Berarti memang sudah hukumnya orang ahli tahajud sedikit. Ini Nabi sudah katakan, dipanggil mereka di hari kiamat, ayo bangun. Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya orang-orang yang malam harinya ibadah, sholat. Fayagumuna hum qalil, ternyata berdiri mereka sedikit. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Allahumma ja'alna minhum. Tapi jangan hanya ingin, amalkan. Jangan hanya ingin dan doa, tapi malam gak pernah sholat. Ini bukan keinginan dan doa, harus diamalkan. Fayagumuna wa hum qalil, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka bangun tapi jumlah mereka sedikit. Fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Nah, mereka itulah ahli tahajud, masuk surga tanpa hisab, gak ada hitung-hitung lagi, langsung masuk. Summa yu'maru bin nas ilal hisab. Kemudian yang bukan ahli tahajud diperintahkan hisab, dihitung oleh Allah Ta'ala. Nah, berarti salah satu fadilah sholat malam itu adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, orang-orang yang ahli tahajud itu dia punya spiritualnya berbeda dengan orang yang malas sholat malam, malas tahajud. Dia lebih sabar. Makanya Nabi sebelum Allah perintahkan dakwah, sebenarnya ilmu ini untuk kita. Allah Ta'ala perintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil qummi laila illa qalila. Sebelum diberikan Al-Quran, sebelum diberikan perintah dakwah, Allah katakan latihan dulu sholat malam untuk melatih kesabaran biar nanti ketika dakwah bisa sabar dan kuat. Ini ilmu ini untuk kita. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah dari awal sudah kuat, sudah dari awal sudah ada sholat sebelum perintah sholat. Nabi sudah sholat sebelum adanya perintah sholat di dalam Al-Quran. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saddaf, salah satu ulama besar di Jeddah, ahli tahajud, itu pernah dalam majlis beliau mengajar, datang satu orang pembenci beliau di majlis ini, caci maki beliau di hadapan orang banyak. Beliau hentikan sesaat pengajian, bacaan kitabnya dihentikan sesaat untuk mendengar itu orang sedang marah tadi. Beberapa murid berdiri ingin menghalangi, kata beliau, sudah, tidak apa-apa, duduk aja. Itu orang caci maki, beliau hanya bilang barakallah, marhaba, toib. Bingung nih satu majlis, wajah beliau gak berubah sama sekali, sebagaimana awal tadi ketika orang itu belum mencaci maki, dan di saat orang itu mencaci maki tidak ada perubahan ekspresi wajah. Ini spiritualnya sudah kuat dan tidak dibalas sampai orang yang caci maki itu kecapean, sudah lelah caci maki, setelah itu dia keluar. Yang membuat para hadirin takjub adalah sikap daripada Al-Habib Abdul Qadir. Yang pertama tidak membalas, yang kedua tidak ada ekspresi wajah berubah sama sekali, menahan emosi gak ada. Sudah selesai, ayo kita lanjut lagi. Selesai. Itu hebat, tidak mudah. Ahli tahajud tumbuh ihtimalul adza, sabar menahan gangguan. Makanya jangan cita-cita jadi wali, berat.
Kata Imam Abu Hasan Sazili, la yakunu waliyu waliyan atau kama qala, tidaklah seorang wali itu diangkat menjadi kekasih Allah melainkan minimal nih, harus ada 70 orang iri hati kepadanya. 70 orang. Kita 3 saja sudah hancur kita. Udah gak nyaman hidup. Dunia yang luas terasa sempit. Kata beliau, minimal ada 70 orang iri hati kepadanya, fitnah, caci maki, gak suka kepadanya, baru bisa jadi wali. Tapi harus dia sabar, jangan dibalas. Orang fitnah kita, jangan kita fitnah dia, sama. Orang itu hasut kepada kita, membawa berita-berita tidak baik, menjelekkan kita jangan melakukan hal yang sama. Ya itulah magomnya dia. Magomnya penuh dengan kotoran. Kalau antum mau berada di level saf para aulia wassolihin, maka sabar, ihtimal ada. Jangan ikut menjelekkan, jangan ikut memfitnah, jangan ikut iri hati. Itu berat 70 orang. Kata beliau minimal lagi. Dan beliau alami, beliau difitnah sampai masuk penjara beberapa kali itu. Imam Abu Hasan Sazili, oleh seorang sufi besar, difitnah bawa ajaran sesat, difitnah begini dan begitu sampai masuk penjara. Nah, Imam Abu Hasan Sazili rahimahullah. Nah, orang ahli tahajud selain mereka sabar, mereka juga husnuzon. Karena masalah dunia gak terlalu serius bagi mereka. Mereka serius masalah akhirat. Ini yang menjadi seseorang menjadi rusak, iri hati, dengki sama orang, benci sama orang, gak senang lihat orang berhasil, gak senang begini dan begitu, menghalangi orang untuk gak dapat jabatan ini dan seterusnya. Semua dengan segala cara. Alasannya hanya satu, orang itu hubbud dunya, gak ada di hatinya akhirat. Dia memang berpikir hidup hanya di dunia saja. Dia serius dengan masalah dunia, tapi dia tidak serius dengan masalah akhirat. Itu jawabannya. Tapi kalau orang-orang yang serius dengan masalah akhirat, masalah dunia dia tidak serius. Makna tidak serius di sini artinya tidak menjadikan tujuan hidup utama. Bukan kerja serius, ya, belajar itu harus serius. Tapi dia jadikan dunia sebagai wasilah ladang kebaikan yang nanti dia panen pahalanya di akhirat, kebaikan di akhirat. Lahir husnuzon, prasangka baik. Al-Habib Abdul Qadir, beliau kan hijrah ke Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf, beliau hijrah karena ditarget oleh komunis, mau dibunuh. Waktu itu di Yaman, di masa beliau komunis. Para syiban, para sesepuh yang ada mengusulkan kepada Al-Habib Abdul Qadir hijrah, bukan karena takut, bukan. Nah, mereka malahan senang untuk meninggal dalam keadaan terzolimi, syahid yang mereka dapat. Jadi bukan karena takut. Dan beliau berangkat itu atas usulan para sesepuh yang ada di Hadramaut khususnya untuk hijrah. Kenapa? Karena para sesepuh khawatir kalau beliau meninggal, ilmu ini akan hilang. Karena beliau salah satu tokoh yang mewarisi ilmu para pendahulunya. Makanya julukannya Khalifatus Salaf. Masalah itu, ilmu akan hilang, manfaatnya akan hilang. Maka beliau hijrah ke Jeddah. Sampai ke Jeddah tetap dengan thariqah beliau. Padahal waktu itu di sana ada tokoh-tokoh besar yang berbeda pendapat dengan beliau. Ada Syekh bin Bas, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada Syekh Albani, berbeda dengan beliau. Bahkan beliau itu dituduh dengan orang yang membawa ajaran-ajaran kesyirikan. Tapi tetap dengan akhlak dan thariqah beliau, dengan pakaian beliau, dengan ajaran beliau, dengan istiqomahnya beliau, tidak melihat kanan kiri. Tujuannya mencari ridha Allah, dakwah. Berita-berita itu gak masuk ke telinga beliau.
Hebatnya, pernah beliau silaturahmi menemui Syekh bin Baz. Sampai ke rumah Syekh bin Baz, yang memang Syekh bin Baz ini berbeda dengan beliau, pemikirannya, ilmunya. Ketika sampai di rumahnya Syekh bin Baz, Al-Habib Abdul Qadir silaturahmi ke rumah Syekh bin Baz. Beberapa ulama dari kelompok Wahabi itu heran, kok ini datang silaturahmi, padahal ini kan sering dituduh syirik dan sebagainya. Kok datang bertemu dengan Syekh bin Baz, dan beliau seakan tidak ada apa-apa dengan akhlaknya, dengan bingung nih orang-orang. Ini orang dia tahu gak kejadiannya? Udah selesai bertemu dengan Syekh bin Baz, beliau keluar, kemudian ada yang bertanya, ada yang wawancara, itu menurut antum Syekh bin Baz itu seperti apa? Beliau mengatakan, zonantu annahu waliyun min awliyaillah. Kalau menurut saya, ya saya menduga beliau ini seorang wali, bersih hatinya. Orang kalau hatinya sudah bersih, yang dia lihat semuanya baik. Al-Jamal. Dan beliau setiap malam itu keluar dengan mobil memberikan sedekah kepada kaum fuqara wal masakin, sampai kadang-kadang miliaran habis itu uang. Kalau ceramah yang beliau bahas selalu membahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah dipastikan orang-orang semacam ini ahlu tahajud. Beliau itu seumur hidup gak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu, sejak bayi sampai meninggal. Kok bisa? Ayah beliau itu kalau sholat tahajud, ini beliau masih bayi, bawa itu di samping, ini tempat tidur bayi itu, kemudian membangunkan. Al-Habib Abdul Qadir dibangunkan, sudah bangun buka mata menangis, yang penting bangun, sholat beliau tahajud. Nanti sholat subuh dibawa ke musallahnya atau masjidnya itu, dibangunkan. Itu setiap kali ayah beliau sholat, beliau ikut berjamaah walaupun masih bayi, 5 waktu. Sampai masa tua beliau sakit di atas tempat tidur, sholat tetap berjamaah, harus ada yang menjadi imam, beliau makmum. Sehingga murid-muridnya mengatakan beliau salah satu ulama yang dari bayi sampai meninggal gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Didikannya dahsyat. Kalau ceramah tentang Nabi Muhammad SAW itu masuk ke hati orang di zaman beliau. Orang bisa berubah, yang tadi pendosa menjadi orang yang taat, yang tadinya tidak khusyuk menjadi khusyuk. Ya ta'athar ma yaqul, berpengaruh ke hati orang yang mendengar, karena dari ucapan orang yang betul-betul menjalankan syariat ini secara zahir dan batin dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama besar ulama yang ada sekarang itu murid-murid beliau. Ya, banyak dari murid-murid beliau, ada Al-Habib Ali Al-Jufri, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, Al-Habib Dr. Abu Bakar Al-Mashhur, dan masih banyak. Ada Syekh Ali Ba'atiyah yang mendirikan Universitas Imam Syafi'i di Mukhalla, itu murid-murid beliau, dan beberapa kali datang ke Indonesia. Itu datang ke Indonesia, dan beliau dalam satu ceramah di luar negeri, beliau ada sebut satu nama Indonesia, ulama Indonesia, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Beliau katakan apa? Saya ketemu satu orang di Pasuruan, itu ceramahnya nih. Itu orang seperti orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, khusyuk. Waktu datang ke majlis, semua yang hadir itu berubah menjadi khusyuk, padahal beliau tidak ceramah, hanya duduk. Lihat wajah beliau khusyuk, ada yang menangis, ada.
Kata beliau itu, saya ketemu orang yang namanya Kiai Hamid Pasuruan. Sampai sekarang makomnya itu selalu diziarahi ya di Pasuruan. Beliau juga bertalaki dengan Habib siapa? Syekhon ya, bin Ja'far As-Sagaf. Nah ini orang-orang ahli tahajud. Nah, insyaallah kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Orang yang kerja mungkin kerja pagi, tahajud gak harus tengah malam, yang penting belum waktu subuh bangun sholat tahajud walaupun 2 rakaat ya. Kemudian kalau mau tutup dengan witir lebih bagus lagi, tapi kalau tidak biasa witir di akhir malam, bisa witir ba'da isya. La witran fil lail ya. Sholat witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Tapi kalau para fuqaha mengatakan paling afdolnya sholat witir sebenarnya itu dia jadikan witir sebagai penutup di sholat malam. Itu paling afdol. Tapi kalau tidak mampu, ambil ba'da isya ya, setelah ba'diyah untuk sholat witir. Nah ini kita sudah selesai membahas tentang sholat tahajud. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan membahas tema yang berbeda lagi di dalam hadis, kajian hadis Arba'in Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shirka wa la mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.